Nah, travelers, kalau untuk cari makan di sekitar Nah, travelers, kalau mau cari makan Ya Allah. udah ada merahnya. Oke. Jadi, kota Wageningen ini adalah salah satu kota kecil yang berada di provinsi Gelderland di Belanda. Nah, Wageningen ini sendiri itu cukup terkenal sekarang. Kota ini itu terkenal salah satunya dengan kampusnya, yaitu Wageningen University and Research. Nah, untuk populasinya sendiri, aduh, harus dari awal nggak ya? Aku kan lagi shoot pertama untuk satu acara TV gitu. I know guys, aku belum bisa spill banyak. Mungkin nanti kalau udah tayang. Terus aku kayak banget jalan-jalan di sekitar kampus ini. Aku lagi nunggu teman aku sebagai mental support untuk syuting ini. Jadi Wageningen ini adalah salah satu kota kecil di provinsi Gelderland di Belanda. Kota ini terkenal salah satunya adalah karena kampusnya, yaitu Wageningen University. Nah, di belakang aku ini adalah salah satu gedung yang ikonik di Wageningen University, yaitu namanya Gedung Forum. Bentuknya ini mirip sama kastil modern gitu. Katanya emang didesain mengikuti bentuk kastil. Gedung ini sendiri itu ada 8 lantai. Salah satu gedung yang paling rame. Isinya ada ruang kelas, ada laboratorium, terus juga ada kafetaria, IT center, student center. Pokoknya ini jadi salah satu gedung di kampus ini yang paling ramai, gitu, yang paling sibuk. Terus di depannya itu ada banyak kursi atau tempat duduk gitu. Biasanya mahasiswa di sini kalau lagi anget gitu cuacanya suka pada duduk-duduk di situ buat santai aja atau sambil makan atau berjemur. Biasanya pada suka nongkrong. Atau kalau misalnya penuh, mereka juga bisa nih kayak duduk piknik di rumput-rumput kayak gini gitu. Kota ini kan kecil, populasinya tuh mungkin sekitar 39.000 orang. Nah, sebagian besar dari populasi itu faktanya adalah mahasiswa yang datang dari berbagai negara untuk berkuliah di sini. Jadi seru banget sih. Aku kayak gini biar nggak ngeblocking ya. Sudah ya. Ini lagi ngerekam. Jadi ini adalah perpustakaannya, ada 3 lantai di sini. Ini lantai kedua. Aku lost banget lagi. Oke, jadi di belakang aku ini itu adalah perpustakaannya. Biasanya bisa dipakai untuk mahasiswa buat belajar, terus juga buat nyari-nyari buku atau referensi. Dan soalnya suasananya enak banget buat belajar, jadi kita bisa lebih fokus karena sepi gitu kan. Jadi nice. Nah, ini salah satu gedung yang terbesar juga di Wur, namanya Gedung Orion. Sama di sini juga ada ruang kelas, ada laboratorium. Terus ini jadi salah satu gedung yang paling hemat energi. Soalnya mereka memanfaatkan energi yang terbarukan gitu ya. Bisa dilihat kan, contohnya kayak di sini banyak banget jendelanya. Jadi mereka pakai pencahayaan yang alami sehingga nggak perlu nyalain lampu gitu ya. Jadinya bisa menghemat energi.
satu universitas yang terkenal terbaik di dunia untuk bidang pangan, bidang sustainability, ilmu lingkungan gitu ya. Jadi banyak riset-riset tingkat dunia itu yang dilakukan di sini. Terus di dalam kampus ini juga, di kawasan ini itu juga ada beberapa perusahaan besar di bidang pangan yang berkantor di sini. Jadi mereka melakukan riset dan pengembangan itu berkolaborasi dengan pihak kampus gitu, dengan pihak universitas. Contoh perusahaannya itu kayak Unilever, Friesland Campina, ada juga Flora Food Group. Nah, ini aku mau kasih lihat di depan aku itu adalah kantor dari Unilever. Nah, tepat di depannya Orion ini ada gedung yang namanya Gedung Atlas. Jadi, ini tuh pernah jadi lokasi syuting salah satu film Indonesia. Judulnya Negeri Van Oranje. Cukup satu kejadian. Cukup satu. By the way, ini itu sekarang udah jam 6:30 malam. Tapi emang masih silau banget. Tuh matahari masih tinggi banget, bersinar. Emang memasuki bulan musim semi atau musim panas, harinya jadi lebih panjang. Jadi biasa sunsetnya atau matahari terbenam itu sekitar jam 10 malam. Itu baru mulai gelap. Tapi nanti kebalikan pas menjelang musim gugur dan musim dingin, itu justru harinya, hari terangnya itu lebih pendek. Jadi bisa jadi jam 4 sore itu udah gelap banget gitu. Di section ini itu banyak banget yang jual khusus makanan khas Asia. Aku pengen naikin malah deh. Contohnya di sini ada jual beras. Coba ya. Benar, bisa nggak? Buat mahasiswa, kalau misalnya mau beli kayak keperluan sehari-hari, di dekat kampus itu ada supermarket. Ini salah satunya namanya Jumbo. Di sini cukup lengkap sih, mulai dari bahan makanan, terus juga ada alat-alat kebersihan, toiletries, pokoknya macam-macam. Sekarang aku mau belanja dulu. Yuk. It's okay. Udah. Di section ini itu lumayan banyak yang jual makanan Asianya. Contohnya ini di bawah sini ada beras. Ada berbagai macam merek. Salah satunya ini misalnya. Wah. Nah, ini beras 4,5 kilo harganya 5,79 euro. Kalau dirupiahin itu berarti sekitar 104 ribuan. 4,5 kilo beras. Ada juga dari merek lain sih yang agak lebih mahal. Kayak ini tuh kayak cuma 2 kilo tapi harganya lebih mahal. 5,89. Jadi sekitar 104 ribuan juga. Jadinya nggak khawatir sih kalau hidup di Belanda itu akses ke makanan Asia tuh lumayan luas gitu ya. Kita nggak akan kekurangan nasi. Kayak di sini juga ada jualan mie. Mie. Terus juga ini ada kerupuk. Nih, kerupuk. Jadi ya happy banget sih kita masih bisa menikmati makanan khas Asia. Nah, di sini juga ada jual telur.
biasanya aku beli yang ini karena ini harganya paling murah. Ini isi 12, harganya 2,65 euro atau sekitar 50 ribuan gitu. Nah, ini aku udah selesai belanjanya, terus aku mau bayar. Jadi di sini itu ada dua jenis kasir. Yang pertama kasir yang biasa, yang ada mbak-mbaknya gitu yang ngelayanin. Terus di sini itu juga ada self kasir gitu. Jadi kalau belanjanya sedikit, kayak kurang dari 12 items, kita bisa self kasir gitu. Jadi ini kita tinggal scan gitu barcode-nya di sini. Nanti muncul harganya. Ini nggak apa-apa, kalau ini agak untuk vlog aku, jadi kayak hi lady. Oh, ulang. Oke, jadi ini kalau mau cari makan di sekitar kampus itu cukup banyak pilihannya. Jadi di gedung-gedung kampus tadi itu masing-masing biasanya mereka punya kafetaria atau kantin untuk beli makanan. Nah, di luar kampus, di deket kampusnya itu juga ada namanya Kampus Plaza. Jadi di belakang aku ini Kampus Plaza, sebenarnya atasnya itu student housing. Jadi mahasiswa menyewa tempat tinggal mereka di sini, dan di bawahnya itu banyak toko-toko. Jadi di sini ada minimarket, terus ada kios-kios makanan gitu kayak ini nih. Contohnya ini ada Subway, terus di sini ada makanan ala Timur Tengah gitu. Jadi dia kayak jual kebab. Ini ada juga yang jual pizza, terus ada pasta, ada ice cream. Nah, di sana juga ada toko yang ngejual minuman kayak bubble tea gitu. Oh ya, sama ini juga ada toko jual sepeda gitu sih, sepeda-sepeda bekas biasanya. Nih. Sampai yang paling ujung itu makanan Asia. Aku mau beli iced tea gitu di belakang. Nah, jadi aku mau pesen tehnya, tapi pesannya tuh harus di mesin gitu. Ini mesinnya. Hai Lady. Lady telah membantu aku hari ini untuk menjadi mental support. Karena aku sedang syuting untuk sebuah program TV, guys. Tapi sebenarnya kayaknya nggak ada. Aku juga nggak pernah nonton yang kayak. Aku udah lama nggak nonton TV. Jadi apakah it's still a thing? I don't know. Ya gitu deh. Jadi ini pesanan aku udah datang. Tadi aku pesen iced tea peach gitu. Jadi es teh rasa peach. Harganya sekitar 4,4 euro. Kalau misalnya dirupiahin itu sekitar 80 ribuan gitu deh. Sebentar. Nah, jadi transportasi utama di Belanda itu adalah sepeda. Nah, faktanya lebih banyak jumlah sepeda di Belanda daripada jumlah penduduknya. Jumlah sepeda itu ada sekitar 24 juta dan jumlah penduduknya hanya sekitar 17,9 juta. Jadi ini mungkin karena satu orang tuh bisa punya lebih dari satu sepeda. Nah, terus uniknya lagi, di sini anak-anak SD kelas 5 dan kelas 6 gitu, biasanya ada kayak ujian untuk traffic rules. Mungkin kalau di Indonesia itu mirip kayak tes SIM gitu ya.
Jadi biasanya di sekolah mereka ada ujian praktek dan ujian teori tentang gimana peraturan bersepeda di jalan raya. Jadi di sini juga agak tegas gitu kan peraturannya. Misalnya kayak jalan harus di sebelah kanan, terus di jalan raya gitu untuk jalur yang berwarna merah catnya itu diperuntukkan untuk pesepeda. Nah, satu lagi, setiap sepeda itu wajib banget punya lampu sepeda. Jadi lampu sepeda ini juga wajib dinyalain ketika udah gelap gitu ya. Ini wajib punya, kalau enggak kita bisa dapat fine gitu. Terus ini juga ada tas sepedanya untuk naruh-naruh barang, sama ada kunci sepeda supaya bisa aman ketika diparkir di parkiran sepeda gini.